Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Kongah. Sobat PPATK, sudah hadir bersama kita Bapak Robitoh Alam Islami. Assalamualaikum Ustadz Robitoh. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi Ustadz? wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat. Beliau ini staf dari Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan. Nah, kita hari ini diskusi ya dengan Ustadz Robitoh bagaimana manajemen kinerja di bulan Ramadan. Karena kan selama ini kita ya Sobat PPATK ada alasan kalau bulan Ramadan tuh ya boleh malas-malasan gitu ya Pak Ridho ya. Nah, ini kita ingin banyak menggali nih bagaimana supaya justru di Ramadan itu kita bekerja secara optimal dengan manajemen waktu yang bagus gitu dan produktif tentu ya. Apa aja nih yang harus dilakukan Ustadz Robitoh? Baik. Mungkin bisa sharing ke Sobat PPATK supaya semangat kita terus optimal nih Ustadz. Iya. Silakan Ustadz. Baik. Baik, terima kasih Pak Natsir Kongah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali Pak Natsir. Semoga tetap sehat walafiat selalu. Amin, amin ya rabbal Allah. alamin. Sobat PPATK, di bulan Ramadan ini sebagaimana yang Pak Natsir Kongah sampaikan, hendaknya bukan bulan bermalas-malasan karena justru di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan peningkatan amal termasuk dalam kita bekerja sehari-hari. Jadi tidak ada alasan kemudian karena berpuasa menjadikan kita jadi malas bekerja atau tidak semangat dalam berangkat ke kantor dan yang lain. Tapi justru di bulan puasa ini adalah bulan peningkatan amal ibadah termasuk bekerja. Sehingga itu yang perlu menjadi penekanan kita semua. Ini adalah bulan paling produktif justru. Seharusnya ya. Iya. Betul. Karena selain produktif itu sendiri menghasilkan, pahalanya juga berlipat ganda. Betul. Ketika melakukan sesuatu lebih optimal ya Ustadz ya. Betul. Nah tentu Ustadz bagaimana menciptakan ya suasana agar Ramadan itu selain penuh berkah juga tadi produktif ya. Nah, sebagai pengurus dari Masjid Al-Mutakin yang ada di lingkungan PPATK, itu apa saja yang dilakukan ya oleh pengurus masjid supaya tadi orang bisa nyaman bekerja juga nyaman beribadah gitu kan? Betul. Nah, sebelum ke sana nih Pak Robitoh, kan perlu dibangun ya suasana ya, misalnya dengan teman yang bisa selalu mengingatkan gitu kan. Betul. Dan kitanya sendiri mampu untuk memanage, mengatur waktu secara optimal. Nah, ini sebagai pengurus masjid, nah ini apa saja nih langkah Pak Robitoh ya dan kawan-kawan ya di dalam membangun suasana tadi itu. Baik. Makasih Pak Natsir. Jadi DKM Masjid Darul Mutakin PPATK memfasilitasi pegawai PPATK selama bulan Ramadan ini, khususnya terkait dengan pelaksanaan ibadah yang wajib 5 waktu, juga penyediaan buka puasa bersama, ya, juga kegiatan yang lain yang memang disunahkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan ini. Pak Natsir, kenapa tadi kita bahas produktivitas itu di bulan Ramadan ini kan kita sama-sama tahu ya bahwa kita itu bangun lebih pagi, ya kan? Diperintahkan juga untuk sholat malam, kemudian makan sahur, nah, kemudian kita itu beraktivitas bisa lebih awal dibanding yang bulan-bulan sebelumnya. Betul. Artinya perjalanan ke kantor pun juga bisa lebih pagi. Tantangan berikutnya adalah meskipun kita diberikan dispensasi waktu dari semula 8 jam menjadi 6,5 jam sehari, justru ini tantangannya untuk bagaimana
dengan waktu yang tersedia kita bisa produktif. Nah, DKM Darul Mutakin itu memberikan fasilitas-fasilitas terkait dengan kebutuhan selama pegawai ada di kantor. Pagi hari karena masuk jam 8, bagi teman-teman yang datang lebih awal, di Selasa dan hari Jumat ada kegiatan tahsin. Jadi perbaikan bacaan Al-Quran. Di luar hari itu silahkan untuk sholat duha, tilawah, dan yang lain. Duhur, asar kita juga fasilitasi. Bagi yang maghrib di kantor, kita sediakan juga takjil untuk berbuka puasa. Dan itu ceramah-ceramah agama juga ya? Iya, tentunya. Di waktu zuhur gitu ya? Iya. Nah ini masalahnya nih buat sobat PPATK, tapi nggak semua sobat PPATK sih ya. Itu kan kita tidurnya jadi relatif berkurang ya. Betul. Tadi Ustadz sarankan disunahkan kita untuk sholat tahajud. Dan tidak kan jam 2, jam 3 harus sudah bangun kan. Terus itu sampai subuh, sampai apa kan sebaiknya jangan lagi tidur kan, supaya tadi produktif. Nah artinya kan ada jam tidur yang kurang gitu. Nah ini bagaimana nih dengan jam tidur yang kurang tapi kita tadi bisa produktif dan manajemen waktunya tadi bisa terlaksana secara baik. Nah ini gimana nih kiat-kiatnya? Ya, baik. Iya Pak Nasir, memang itu tantangan ya. Perlu manajemen dalam kita mengelola sebaik-baiknya agar tetap produktif di bulan Ramadan ini. Beberapa faktor adalah pertama, hendaknya kita bisa memanage waktu. Ya, tadi Pak Nasir sampaikan, memang Ramadan itu bulan di mana kita diajarkan untuk sedikit tidur, sedikit makan, lalu memperbanyak amal ibadah. Justru di situ penekanannya. Iya. Jadi sepertiga malam bangun, ya. Kemudian tetap bekerja di siang hari, sore juga mensegerakan berbuka, ada tarawih bersama imam di masjid, ada juga anjuran untuk tilawah Al-Quran, kita punya target berapa kali khatam dalam sebulan dan seterusnya. Disitulah kemudian tantangan bagaimana agar kondisi kita tetap sehat, bugar, ya, dalam rangka menjalani ibadah dan juga bekerja. Banyak sekali kiat-kiatnya Pak Nasir. Salah satu contoh ya, kalau boleh saya sampaikan itu terkait dengan makan sahur dan berbuka. Kenapa dianjurkan agar kita mengakhirkan sahur? Jadi sahur juga jangan terlalu malam ya, tapi mendekati subuh. Gitu. Agar apa? Asupan gizi yang kita terima itu bisa untuk maksimal sampai sore hari. Demikian juga saat berbuka, memang disunahkan untuk mensegerakan, jangan menunda-nunda karena mungkin alasan yang lain gitu ya. Dengan yang manis-manis. Betul. Ya. Jadi dengan mengatur waktu, pola makan, terus boleh siang hari itu diperkenankan kita tidur walaupun sebentar. Qailullah namanya. 10 menit, 15 menit. Makanya di masjid-masjid kan sering kita lihat ya, ada jamaah yang kemudian memanfaatkan waktu istirahat untuk tidur sebentar. Karena ini memang penting untuk mengistirahatkan. Kenapa? Agar kondisi kita saat malam lebih fit, sehingga bangun sahur juga kondisinya lebih baik. Tapi bukan tidur melulu ya, Iya, betul. Kebanyakan kan, kebanyakan tidurnya dari jam puasanya gitu ya. Lain itu apa tuh kiat-kiat yang bisa, yang tadi tuh ya, karena kan 11 bulan tidur minimal 8 jam. Ini di Ramadan kita jadi tidurnya paling banyak 5-6 jam gitu kan. Nah ini kan membiasakan itu tuh tadi itu seperti apa tuh supaya lebih enak gitu menjalankannya. Ya, memang perlu proses ketika ada perubahan ya Pak Nasir ya. Ini bisa dilaksanakan dengan dukungan keluarga juga. Kalau di kita mungkin ada jam waker ya, atau schedule yang kita susun secara harian sehingga kita berusaha disiplin kapan saya harus tidur, kapan saya bangun, lalu melaksanakan amal ibadah. Kita kan ada istilah target harian ya Pak Nasir. Seperti hanya kita bekerja kan juga ada target
Seperti juga ibadah, kita juga punya target selain yang wajib, amal yang sunnah seperti apa. Dan inilah pentingnya kita diminta mengelola waktu itu sebaik-baiknya. Gitu. Bahwa tadi memang Ramadan itu mengurangi makan, mengurangi tidur, ya, tentunya mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Tidak bermanfaat itu yang menyia-nyiakan waktu dan tenaga kita pastinya. Itu juga harus kita kurangi. Harapannya apa? Bisa banyak waktu dan bisa banyak tenaga untuk kita melakukan amal-amal ibadah, kebaikan, termasuk tetap optimal dalam bekerja. Tetap produktif, ya. Produktif pasti. Oke, sobat PPATK, Ustadz Robito ini kuliah S1-nya di Erlangga, kemudian S2-nya di UI, mengambil kebijakan Islam, ya. Studi kebijakan Islam, khususnya ekonomi syariah. Jadi banyak sekali ilmu yang beliau miliki, ya, untuk bisa share ke kita semua sobat PPATK. Nah, di dalam manajemen tadi juga kita harus membangun, ya Ustadz, ya, membangun kondisi, katakanlah di rumah juga, ya, bagaimana misalnya kan kita lebih cepat awal pulang gitu, ya, mengkondisikan suasana bagaimana setelah habis sholat tarawih di rumah kita siapkan juga misalnya keluarga, ya, bagaimana supaya sebelum tidur harus membaca Quran misalnya, ya. Ada waktulah dioptimalkan 1-2 jam untuk kegiatan-kegiatan keagamaan atau juga memperdalam ilmu pengetahuan, ya, baca Al-Quran dan lain-lain. Nah, ini sebaiknya kan bukan di Ramadan itu kita mempersiapkan segala sesuatunya, tapi jauh-jauh sebelum Ramadan kita sudah punya perencanaan, planning yang rapi lah gitu, ya. Nah, ini gimana nih Ustadz, benar nggak ini tanggapan saya ini? Ya, betul Pak Nasir. Jadi Ramadan itu hari hanya istilahnya kan, ya. Para sahabat dan ulama-ulama dulu juga mencontohkan sejak di bulan Rajab dan Sa'ban itu sudah berusaha 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah mempersiapkan diri. Betul, sudah memperbanyak amal-amal ibadah, sudah memperbanyak puasa, sudah memperbanyak juga amal-amal, sehingga pemanasan yang cukup lama itu benar-benar bisa membuat Ramadan ini ibarat mesin. Sudah cukup panas, jalannya udah gitu, ya. Sehingga jalannya bisa kencang, full speed, ya. Nah, Masya Allah. Bahkan ada juga yang sudah mempersiapkan jauh lebih lama lagi, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan, dengan memperbanyak amal-amal ibadah agar ketika dilaksanakan di Ramadan full 30 hari itu kondisi yang sebelum-sebelumnya itu memang sudah bisa. Nah, itu sobat PPATK. Jadi jangan pas Ramadan itu kita melakukan langsung speed, ya. Itu nanti kita bisa di dalam kondisi yang ada itu kita bisa mungkin kesehatannya terganggu atau hal lain. Jadi memang ada yang menyiapkan diri 6 bulan sebelum Ramadan. Tapi kebanyakan 2 bulan itu sudah cukup, ya. Ustadz Robito, ini kan tugas fungsi kewenangan PPATK ini kan lebih banyak, katakanlah, melihat kekurangan orang gitu, ya. Ataupun bukan kekurangan, ya, tapi kejahatan, ya, kejahatan yang dilakukan oleh para pihak gitu, ya. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan kita itu, ada nggak sih konsekuensinya terhadap, katakanlah misalnya, di bulan Ramadan jangan terlalu banyak melakukan hal-hal yang sifatnya yang belum ada bukti tapi sudah dilakukan misalnya gitu, ya. Nah, ini mungkin Ustadz Robito bisa sampaikan, ya, kepada sobat PPATK tentang tugas fungsi kewenangan PPATK itu dan kaitannya dengan di Ramadan yang suci ini. Ya, baik Pak Nasir.
Jadi kita tahu ya Sobat PPATK bahwa PPATK itu adalah lembaga independen yang memang diberikan kewenangan untuk mencegah dan memberantas TPPU, tindak pidana pencucian uang. Betul. Nah ini apa korelasinya dengan Islam dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah dan para sahabat, bahwa salah satu tugas dalam berdakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Memang kalau kita menyimak firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12, di situ ada beberapa larangan-larangan Pak Natsir. Dilarang untuk mengolok-olok atau mencela karena merasa diri kita lebih baik misalkan. Dilarang juga kemudian mencari aib orang lain. Dilarang juga. Tapi kalau kejahatan nggak apa-apa kan? Nah itu, ini secara umum betul. Dilarang mencari kesalahan orang lain, dilarang membuka aib orang lain, dan dilarang juga berprasangka karena prasangka itu lebih banyak sisi dosanya. Ini keumuman dalil yang ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Nah terkait dengan PPATK sebagai bagian dari pemerintah, dalam hal ini ulil amri, salah satu tugas ulil amri memang amar ma'ruf nahi mungkar, dan diperintahkan juga mencegah kemungkaran itu akan lebih efektif kalau itu dengan tangan, artinya dengan kekuasaan yang dimiliki. Sesuai dengan undang-undang, PPATK diberi amanah untuk itu, mencegah dan memberantas pencucian uang. Jadi kalau di situ memang ada tadi ya, upaya untuk memeriksa, upaya untuk mencari-cari bukti fakta dalam rangka untuk menegakkan apakah ada pihak-pihak yang kemudian perlu dicegah dan juga ada pihak yang perlu diberantas terkait tindak pidana yang dilakukan, maka itu adalah bagian dari tugas pemerintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Berbeda dengan larangan-larangan yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Ya, karena kita bukan berprasangka ya, tapi ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Ustadz Robitoh nih, buat sobat PPATK ya, khususnya buat teman-teman di PPATK ini, apa nih yang bisa dilakukan ya oleh para sobat PPATK agar Ramadan kita produktif, agar Ramadan kita banyak amal soleh yang bisa dikerjakan, ya tentunya sesuatu yang banyak manfaat lah ya, faedah apa yang harus dilakukan nih oleh sobat PPATK nih. Ya, baik sobat PPATK, ada 3 kiat khusus nih yang ingin saya sampaikan buat sobat PPATK, dan ini semoga bisa istiqomah. Dan ini tidak hanya dilaksanakan di bulan Ramadan, tapi seterusnya. Seterusnya ya, setelah Ramadan ya. Baik. Yang pertama, sobat PPATK, ini yang utama, yaitu jaga keikhlasan. Itu penting ya. Itu penting sekali karena seseorang itu akan mendapatkan hadiah atau ganjaran atau pahala itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena itu yang pertama adalah ikhlas. Niat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak silau terhadap pujian manusia, juga tidak galau. Ini ada istilah silau dan galau ya, Pak Nasir. Tidak silau atas pujian orang, dan tidak galau juga jika ada orang yang mencaci atau mengolok kita. Itu yang pertama, ikhlas. Kedua adalah mari kita selalu ihsan, merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi sendiri maupun bersama-sama, dalam kondisi ramai maupun sepi, dimanapun kapanpun kita berada. Karena kalau seseorang sudah merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti akan berusaha yang terbaik, melaksanakan perintah dengan baik, dan tentunya Pak Nasir nggak berani coba-coba untuk melakukan dosa dan maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sobat PPATK, dan ini tidak kalah penting, sesuai dengan tupoksi tugas utama PPATK juga, mari kita cegah kemungkaran di sekitar kita itu dengan apa yang kita bisa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Kekuasaan artinya.
Kalau tidak punya kekuasaan, cegahlah dengan lisanmu. Kalau lisan juga tidak berhasil, maka tolaklah kemungkaran itu dengan hatimu. Artinya kita mengingkari kemungkaran itu. Jadi 3 hal tadi ya Sobat PPATK, ikhlas, ihsan, lalu cegah kemungkaran dengan kekuasaan yang kita miliki, dimulai dari keluarga. Bagaimana suami ke istri, bagaimana bapak ke anak, bagaimana Pak RT ke warganya, dan seterusnya sampai pimpinan kantor ke kita semua pegawai PPATK. Semoga bermanfaat Pak Nasir. Terima kasih Ustadz Robito, luar biasa nih sharingnya ya, cukup bermanfaat, banyak faedah yang kita peroleh. Jadi ingat ya Sobat PPATK ya, apa tadi kiatnya? Ikhlas, ihsan, dan melakukan sesuatu ya untuk mencegah kemungkaran yang ada di sekeliling kita. Oke, kita jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?